kecewa dengan kekristenan karena pada saat keluarganya meninggal ditolak di pemakaman Kristen dan akhirnya tertarik belajar agama lain. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Benarkah bahwa kalau orang Kristen itu meninggal, itu kemudian ada gereja yang menolak kalau mau dimakamkan? Lebih lengkap lagi kita saksikan tayangan video berikut ini. Yaitu ketika Bibisa meninggal. Okay. Ketika Bibisa meninggal itu sudah dipeti. Okay. Cuman mau sudah dipeti, sudah rapi, mau dikubur di tempat pemakaman yang Kristen. Biasa sebutin apa? Kristen, tapi nggak boleh sesama. Kok nggak boleh, bahkan bayar itu. Saya dengar bayar 2 juta kan, masa bayar urunan keluarga, tetap nggak boleh. Padahal kuburan itu lokasinya berada di desa saya. Dan Bibi warga situ ya? Nggih, mulai lahir dari situ. Lampunya kalau kurang kan? Dan pihak yang membaca kesel itu pihak dari yayasan gereja saya nggak bisa nembusi sesama ketua gerejanya. Seharusnya kan bisa. Harusnya ada lobi atas lah ya. Iya bisa, biar nggak rame gitu loh, memalukan kan. Sesama satu rumah kok nggak bisa. Dan ternyata itu warga desa sudah rembukan. Boleh karena kemanusiaan, boleh dimakamkan di makam muslim. Itu yang membuat saya langsung semakin tertarik. Iya, Orang ini mengatakan bahwa dia tertarik belajar agama Islam karena dia kecewa dengan kekristenan. Karena pada saat bibinya meninggal itu ditolak oleh sebuah gereja, dimakamkan di pemakaman Kristen. Tapi kita harus terlebih dahulu mengetahuinya dan bagaimanakah, apakah memang benar ada gereja yang menolak pemakaman orang Kristen. Pertama-tama kita harus melihat dulu bahwa pemakaman itu ada 2 macam. Apakah pertama pemakaman umum, yang kedua pemakaman keluarga. Kalau dikatakan pemakaman umum, maka siapa saja boleh dimakamkan di sana. Kalau itu pemakaman umum Kristen, maka siapa saja warga Kristen boleh dimakamkan di sana. Yang penting itu adalah dia terdaftar sebagai jemaat sebuah gereja, atau dia dari KTP-nya dia adalah orang Kristen. Ini perlu memang diatur supaya lebih tertib, tidak ada maksud-maksud lain. Tapi yang kedua itu adalah pemakaman khusus atau pemakaman keluarga. Kalau itu adalah pemakaman khusus atau pemakaman keluarga, maka pengelolaannya dikelola secara khusus oleh keluarga atau orang yang membuat itu menjadi secara khusus. Kalau dari luar, kalau misalnya itu pemakaman keluarga atau pemakaman khusus, maka yang umum itu tidak boleh dimakamkan di sana, karena memang sudah dilabeli dengan pemakaman khusus. Lalu, apakah memang pada saat pemakaman itu ditarik biaya? Jadi begini, dalam yang namanya pemakaman itu kan sebelum dimakamkan itu kan kuburannya itu kan harus digali. Biasanya biaya itu dikenakan bagi orang yang akan dimakamkan, itu adalah ada dikenakan dari keluarganya itu adalah biaya gali kubur. Tapi itu juga kalau misalnya keluarga itu tidak mau membayar, boleh, tapi silahkan
gali kubur sendiri, keluarganya boleh menggali kubur sendiri untuk keluarganya yang meninggal. Itu diperbolehkan. Tapi biasanya itu kan orang kan sudah kemalangan, itu nggak mau repot-repot. Ya dalam situasi berduka, masa harus memikirkan menggali kubur lagi. Akhirnya lebih sering itu memang diserahkan kepada orang yang bertugas untuk menggali makam. Atau juga biasanya biayanya itu tidak besar. Itu bahkan terkadang itu tergantung kesepakatan. Kalau memang nggak mampu biasanya juga diringankan. Bahkan kalaupun tidak mampu biasanya juga itu adalah itu dibantu oleh saudara-saudara seiman yang lain. Dan biasanya kalau ada anggota gereja yang meninggal, itu langsung di-cover oleh gereja di mana dia bernaung atau di mana dia gereja berjemaat. Mulai dari acara pemberangkatan jenazah sampai nanti kepada pemakaman, itu kan tetap didampingi oleh gereja. Jadi gereja itu selalu memberikan pendampingan untuk itu. Jadi orang berduka itu dikuatkan, dihiburkan, bahkan dipermudah. Apalagi kekristenan itu kan terkenal karena ajaran kasih. Orang nggak punya aja kita bantu kok. Orang yang tidak seagama dengan kita saja kita bantu kok. Jadi kalau kemudian karena itu seperti yang Anda katakan tadi, Anda kemudian menjadi tertarik mempelajari agama di luar Kristen, itu kan hak Anda. Tapi bagaimana yang namanya kekristenan itu sangat mengedepankan kasih. Kasih itu adalah identitas yang melekat pada diri orang Kristen. Karena Yesus memang mengajarkan itu kepada kita sebagai orang Kristen. Salam, Tuhan Yesus memberkati.